Perkenankan, saya Teh Handong, sesuai yang seri pertama, anggota pencari jejak leluhur yang paling muda saat itu. Saya akan sedikit berkongkol santai soal peralatan meja abu leluhur. Jadi meja abu leluhur ini sudah ada sebelum Kim Sin dan Abu Kongco Hoktek Sing Sin datang dari Jono. Perkiraan meja abu leluhur seperti background ini dengan satu sinci yang sengaja saya tutup hitam supaya tidak jelas sinci siapa di situ, karena itu merupakan suatu biografi untuk almarhum yang sangat-sangat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh keluarga dan ahli waris. Jadi perlengkapan standar itu ketika zaman 1826 sudah pasti jarang banget dengan foto. Perlengkapan standar adalah sebuah sinci yang dimana di situ diukir tanggal lahir, tanggal meninggal, dikubur di mana, gunung apa, mungkin kalau sekarang koordinat berapa, mungkin kalau sekarang, tapi zaman dulu belum ada titik koordinat, sangat lengkap di situ. Dan kedua adalah YOLO. Dan bentuk YOLO itu sangat khas, lain dengan yang berada di kelenteng. Karena bentuk-bentuknya pasti segi empat dan ada tutupnya. Kemudian tutup bisa saat tidak sembahyang besar bisa ditutup. Biting-biting dupa dicabut dan ditutup supaya kebersihan abu itu terjamin. Terus kedua adalah satu coceng arak, coceng teh, cangkir kalau sekarang, cangkir teh, cangkir untuk arak. Kemudian ke depan lagi ada semangkok nasi dan semangkok sayur. Itu yang seperti sudah pernah saya katakan, itu yang wajib kita pakai untuk leluhur sebagai menghormati jasa-jasa baik mereka. Juga suatu perlengkapan standar adalah tokwi. Kenapa tokwi kok dibuat batik? Itu ada sejarah sendiri, nanti dalam sejarah tokwi itu bisa dibicarakan dalam satu sesi sendiri. Karena kenapa kok tokwinya kok tokwi batik? Itu ada sejarah yang tersendiri. Terus satu pasang lilin, simbol ayah ibu, sepasang tengcoa. Tengcoa itu kalau bahasa Jawa sentir atau pelita, itu juga menyimbolkan suatu ayah ibu. Tanpa dia kita tidak mungkin ada. Selanjutnya, kenapa saya melihat perlengkapan begini, dupa saya taruh di sebelah sana, karena ini dulu ada di belakang pintu masuk sebuah rumah tangga. Makanya supaya orang kalau ambil dupa, serongnya ke sebelah pintu naga. Jadi prinsip Jip Liong Paihu, masuk pintu naga dan keluar mulut harimau, itu sudah lama sekali, sangat lama dilakukan untuk di pelosok pedesaan ini. Jauh sebelum Kim Sin Kongco datang tahun 1826,
suasana begini ya mungkin lebih sederhana karena dulu belum ada batik atau apa. Itu kira-kira begini. Suasana masuk rumah tangga, sebuah rumah tangga orang, ini pasti ini dulu yang dijumpai. Jadi meja abu itu yang pertama ditampilkan. Beda dengan zaman-zaman setelah itu. Setelah budaya-budaya ini luntur oleh budaya barat, masuknya budaya barat karena kita juga dijajah oleh Belanda itu lama sekali. Terus mengalami beberapa pengungsian, beberapa kali komunitas itu mengungsi karena menyelamatkan diri dari sebuah pantai masuk ke pelosok pedesaan yang dianggap waktu itu ibu kota. Dan di ibu kota pun sudah hancur. Jadi mungkin begini pun sudah tidak dijumpai semasa pengungsi itu datang di Kota Paraan yang aslinya Kadipaten Menoreh. Jadi pengungsi itu berharap saya akan berlindung ke sebuah ibu kota kadipaten. Maka di sana pasti banyak keamanan, jaminan hidup pasti lebih terjamin. Tapi di Kadipaten Menoreh sendiri 1826 sudah hancur. Makanya mereka pengungsi itu mencari sebuah sumber air. Dan di sumber air itu pasti masih ada suasana yang demikian ini. Yang bernama Tan Kokong, mereka hidup seorang diri, tidak mungkin dia itu tidak punya leluhur, pasti punya meja abu leluhur, dan mereka korbankan sendiri meja itu untuk Ngongco Hoktek Tingsin yang datang dari Bedol Tiso Jono tahun 1826. Yang pertama pelengkapan standar adalah sebuah sinci, yang dimana di sini adalah letaknya paling tinggi. Kedua yolo, bukan yolonya dua, tapi kedua baris kedua itu yolo. Di sini ada dua. Kemungkinan itu juga satu keluarga karena satu yolo itu tidak dipastikan satu orang leluhur. Satu marga itu boleh satu yolo ataupun istri, karena istri ini sudah diambil oleh dari marga itu diambil ke marga ini, maka dia sudah dianggap suatu marga yang sama. Terus anak cucu itu satu yolo bisa isi 4 atau 5 generasi. Jadi sangat ringkas sekali, dan kemungkinan bila ada dua begini, yang satu itu perempuan yang tidak diambil istri oleh orang lain, mereka akan marganya masih sama. Marganya masih sama, tapi dia itu sebetulnya kalau menurut silsilah kuno dia sudah disingkirkan calon, karena dia itu calon diambil istri oleh marga lain. Makanya yolonya berbeda. Itu bisa terjadi di situ. Juga dari perkembangan zaman bisa suami istri, ini dari orang tua suami, yang ini dari orang tua istri. Bisa diringkas jadi satu meja. Karena dulu rumah dulu itu sangat besar, halamannya sangat besar, dan mungkin dikelilingi ladang pertanian, dan mungkin kebun saat itu juga hutan kalau yang di pelosok. Maka sinci bisa dipisah di beberapa ruangan. Tapi semakin lama dari engkong, dari papa jatuh ke anak, jatuh ke cucu, mungkin ladangnya
semakin dibagi-bagi dan rumah semakin kecil. Itu perkembangan soal rumah abu leluhur. Jadi beda ya, rumah abu itu bukan, sekali lagi saya ulas sedikit, rumah abu leluhur bukanlah abu jasad. Jadi rumah abu leluhur murni yang di dalam yolo, yang murni yang di dalam yolo, karena yolo bentuknya begini, yang di dalam yolo adalah abu dupa sembayang. Jadi belum ada sejarah orang piara abunya abu jasad leluhur. Itu yang paling penting dan paling harus diketahui. Jadi abu yang berada di yolo itu adalah abu dupa yang untuk sembahyang. Bulan demi bulan, tahun ganti tahun, abunya semakin menumpuk, yang bawah dibuang, yang atas turun, jadi murni abu dupa. Sekian penjelasan saya mengenai abu leluhur dan rumah abu. Yang paling penting diketahui untuk generasi penerus bahwa abu leluhur bukan abu jasadnya leluhur kita. Kalau abu jasad itu ada rumah penitipan abu jasad, atau sekarang taman makam abu. Sekian, terima kasih. Salam budaya.